Inilah part terakhir dari Horimiya. Pasti kalian udah penasaran kan gimana akhir dari cerita ini? Gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja yuk ke dalam ceritanya. Inilah dia Horimiya. Scene diawali di kelas. Terlihat Hori sedang bereksperimen dengan rambut Miyamura. Penampilan yang terlihat lucu ini ternyata berhasil menarik perhatian murid perempuan lain dan tentu saja membuat Hori cemburu. Saking cemburunya, Hori memaksa Miyamura segera pulang. Di jalan, Hori tidak berbicara apapun dan tetap berjalan sambil membawa tas Miyamura. Di tengah jalan, tiba-tiba ada yang menyapa Miyamura. Dia adalah teman SMP Miyamura dulu, bernama Tanihara. Berbeda dengan Shindo, Tanihara ini adalah salah satu teman dekat Shindo yang melarang Shindo berteman dengan Miyamura. Di sana, Tanihara mengejek Miyamura yang tetap terlihat lemah. Saking lemahnya, dia bahkan menyuruh perempuan membawakan tas. Miyamura hanya diam saja. Tapi di belakang sana terlihat Hori yang marah besar. Tidak rela kekasihnya diperlakukan seenaknya. Akibatnya, Tanihara babak belur. Mengingat sikap Hori tadi, Miyamura cukup senang karena sekarang jika ada yang menyakitinya, pasti akan ada yang marah dan itu adalah Hori. Di hari lainnya, Hori ternyata masih menuntut Miyamura bersikap kasar kepadanya. Mungkin di mata Hori, sikap Miyamura itu sangat keren. Miyamura tentu saja menghindar dan mengatakan kalau dia tidak bisa. Saat Miyamura berdebat dengan Hori, tiba-tiba muncul Shindo yang menyemangati Miyamura untuk mau melakukannya. Kalau Miyamura tidak mampu, Shindo dengan senang hati menawarkan diri untuk menampar Hori. Tentu saja Miyamura tidak ingin hal itu terjadi, dia pun memaksakan diri bersikap kasar kepada Hori dengan mengajaknya pulang. Di tengah jalan, Hori ingin mampir ke minimarket dan di sana dia tidak sengaja kembali bertemu dengan Tanihara. Kali ini Tanihara dan teman-temannya ketakutan melihat Hori. Tapi saat Hori mulai pergi, Tanihara melihat Miyamura menampar Hori dan itu cukup membuatnya terkejut. Jika saja Hori tunduk kepada Miyamura, berarti Miyamura lebih mengerikan lagi kan? Kembali kepada Miyamura dan Hori. Miyamura sepanjang jalan merasa tidak enak kepada Hori, tapi Hori ini anehnya malah senyum bahagia ketika diperlakukan kasar oleh Miyamura. Untuk membalas rasa bersalahnya, Miyamura memeluk Hori. Karena Miyamura tidak sanggup menghadapi fetish Hori yang aneh ini, dia memutuskan meminta saran dari ayah Hori. Setelah mendengar penjelasan dari Miyamura, akhirnya ayah Hori memberitahu bisa jadi Hori menyukai sisi lain dari Miyamura, karena sisi lain Miyamura ini berbanding dan jarang terlihat kan? Lalu di sini, Tanihara bermimpi buruk tentang Miyamura yang kembali membahas masa SMP Miyamura yang sangat diperlakukan tidak adil oleh Tanihara. Dan dari mimpi itu membuat Tanihara tidak nyaman sampai dia terbangun. Tanihara pun memutuskan untuk menelpon Miyamura, tapi saat ditelepon Miyamura tidak mengangkatnya. Karena hatinya masih gundah, Tanihara pun datang ke toko milik Miyamura. Di sana Tanihara basa-basi ingin membeli kue, tapi sayang, toko sudah tutup. Miyamura dengan gugupnya mencoba menyarankan kepada Tanihara untuk besok lagi saja datang kembali. Dengan malu-malu, akhirnya Tanihara mengiyakannya dan dia berjanji akan datang lagi ke sini. Di perjalanan pulang, Tanihara mengenang kembali masa SMP-nya. Sebenarnya, Tanihara ini dulu pernah memfitnah Miyamura. Sudah lalai lupa memberi makan kelinci, padahal saat itu yang jadwal memberi makan adalah Tanihara. Tapi karena Tanihara sangat takut dimarahi, dia menyalahkan Miyamura. Kejadian itulah yang membuat hubungan mereka tidak baik. Lalu di scene ini, sudah masuk musim dingin. Hori dan Miyamura sedang berjalan menuju sekolah, tapi di tengah jalan mereka tidak sengaja bertemu lagi dengan Tanihara. Baik Miyamura dan Tanihara jadi gugup satu sama lain, padahal akhir-akhir ini mereka sedang mencoba memperbaiki hubungan. Kekakuan antara Miyamura dan Tanihara tidak disukai Hori karena curiga. Tanihara mungkin menyukai Miyamura. Tanihara pun menegaskan kalau dia tidak perlu dicurigai. Yang harus dicurigai malahan Shindo. Dan tidak lama Shindo muncul di belakang mereka, membuat suasana dan kecurigaan Hori semakin kacau. Melihat Hori yang tidak karuan, Tanihara pun segera membawa Shindo. Setelah Shindo dan Tanihara pergi, Hori pun membuat kesepakatan baru kepada Miyamura. Miyamura, jangan dekat dengan laki-laki mulai dari sekarang, karena akan lebih sakit hati jika ada laki-laki yang menyukai Miyamura. Dari perjanjian itu, pada akhirnya Miyamura mau tidak mau meminta Toru, Sengoku, dan Iura menjaga jarak mulai dari sekarang. Permintaan Hori ini aneh-aneh ya. Lalu di sini, terlihat Yuki sedang berbelanja dengan kakaknya dan dia tidak sengaja bertemu dengan Yanagi. Kali ini Yanagi sudah menggunakan kacamata, sehingga dia bisa jelas melihat Yuki. Perbincangan mereka sangat singkat karena Yanagi takut Toru akan melihat kebersamaan mereka dan akan memunculkan kesalahpahaman, sehingga Yanagi pun pamit untuk pergi.
Setelah melihat Yanagi pergi, Yuki teringat betapa jahatnya dia kepada Yanagi. Demi perasaannya kepada Toru, Yuki melewatkan orang sebaik Yanagi. Hubungan pura-pura yang dijalani Yuki dan Toru sudah menyakiti hati dua orang, yaitu Yanagi dan Sakura. Bahkan Yuki sempat mengatakan juga kepada Sakura bahwa mereka memang berpacaran, ketika Sakura memastikan tentang hubungan mereka. Hal itu terpaksa dilakukan karena Yuki menginginkan hubungan ini menjadi kenyataan. Tindakan yang Yuki lakukan sebenarnya membuat dia gundah karena sudah membuat Sakura sedih, sehingga dia pun memutuskan untuk tidak sekolah. Hori dan yang lainnya khawatir karena tidak mendapat kabar apapun dari Yuki. Di rumah, kakak Yuki memberitahu kalau tadi Hori menelpon karena handphone Yuki mati. Yuki pun mencoba untuk menyalakan handphone dan dia mendapat pesan yang sangat banyak dari Hori sampai Toru. Saat melihat pesan Toru, Yuki dikejutkan dengan pesan bertuliskan, "Tadi siang Sakura menyatakan kalau dia suka kepadaku." Sejak membaca pesan itu, akhirnya Yuki memberanikan diri untuk masuk sekolah keesokan harinya. Melihat Yuki masuk sekolah, Toru pun meminta Yuki untuk berbicara berduaan. Di atap sekolah, Toru langsung membahas tentang pesannya. Yuki sudah pasrah dengan hubungan palsu mereka yang pasti akan berakhir. Tapi nyatanya Toru menjelaskan kalau Sakura memang mengungkapkan rasa sukanya, tapi entah kenapa Sakura tidak meminta jawaban dari Toru. Yuki sebenarnya sangat lega karena berarti dia dan Toru bisa melanjutkan hubungan pura-pura ini, walau sebenarnya Yuki merasa jadi orang paling jahat kepada Sakura. Sedangkan di ruang OSIS, Sengoku bertemu dengan Sakura. Sejak Sakura curhat menanyakan masalah cinta, Sengoku curiga saat ini Sakura sedang menyukai seseorang, dan hal itu semakin diperjelas ketika Sakura terdiam di depan jendela. Terlihat Toru berjalan dengan Yuki. Karena penasaran, Sengoku pun menanyakan apakah Sakura baik-baik saja. Sakura tentu saja menutupi kesedihannya dengan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Sambil tersenyum, Sakura menambahkan kalau dia baru saja menerima penolakan dari seseorang sebelum mendapat jawaban. Mendengar itu, Sengoku pun menjawab kalau yang menolak Sakura adalah orang bodoh. Sakura terdiam dan tidak lama dia pun menangis. Untuk pertama kali, Sengoku melihat Sakura nangis sesedih-sedihnya. Lalu keesokan harinya, di kelas, Hori, Miyamura, Yuki, dan Toru sedang membahas siapa di antara pertemanan mereka yang punya saudara. Kebanyakan sih anak tunggal, kecuali Hori dan Yuki. Toru pun menambahkan kalau Iura sebenarnya punya adik juga. Mendengar itu tentu saja yang lain kaget karena kelakuan Iura ini tidak mencerminkan seorang kakak. Iura adalah pribadi yang sangat periang dan berisik. Singkat cerita, di jam istirahat Miyamura melatih Honoka untuk tidak takut dengan laki-laki. Karena sejak kematian kakaknya, Honoka memang jadi ragu jika dekat dengan laki-laki. Miyamura yang tahu latar belakang Honoka jadi simpati ingin membantu Honoka agar mau berani. Tapi dari sekian banyak teman laki-laki yang dikenalkan, Honoka ternyata tidak menyukai Iura. Karena Iura terlalu berisik dan heboh. Lalu pada suatu hari, Iura merasa badan dan tenggorokannya tidak enak. Hori dan Yuki pun meminta Iura pulang saja daripada memaksakan diri dan membuat orang di sekitarnya tertular. Dengan terpaksa, Iura pun pergi ke ruang guru untuk izin. Tapi di tengah jalan, Iura malah bertemu Honoka yang sedang kesulitan membawa kotak. Tanpa berkata apapun, Iura membantu Honoka. Honoka tentu saja terkejut melihat Iura dengan versi diamnya. Bahkan saat Honoka akan berterima kasih, Iura meminta Honoka untuk diam. Sikapnya ini diartikan Honoka sebagai bentuk kekecewaan Iura kepada Honoka. Padahal diamnya Iura ini karena tidak ingin menulari Honoka. Sejak kejadian kemarin, Honoka pun memutuskan mencari Iura dan meminta maaf atas sikapnya selama ini. Tapi saat mengintip ke ruang OSIS, Iura ternyata sudah kembali ceria seperti biasa. Bahkan saat Honoka mencoba mengobrol dengan Iura, dia kembali pusing dengan ucapan Iura yang terlalu berisik dan akhirnya Honoka kabur menjauhi Iura. Sedangkan di rumah Iura, terlihat adik Iura yang bernama Motoko terlihat muram karena kejadian tadi di sekolah. Motoko ini sudah kelas 3 dan dia bersiap masuk SMA. Dan SMA yang dipilih Motoko adalah sekolah terkenal dan sulit masuknya. Melihat nilai Motoko yang tidak terlalu spesial, wali kelas Motoko meremehkannya dan meminta Motoko untuk memilih SMA lain. Awalnya Motoko menutupi kesedihannya dari kakaknya, tapi saat Iura terus menanyakan penyebab dia murung, akhirnya Motoko menceritakan semuanya. Mendengar adiknya dipandang sebelah mata, Iura tentu saja kesal. Dia pun menyemangati Motoko untuk selalu giat belajar. Karena selama ini, Iura melihat betapa adiknya terus bekerja keras. Selain itu, Motoko juga jangan malu masuk SMA lain. Salah satunya SMA Katagiri, seragamnya dan fasilitas lebih bagus dibandingkan SMA yang diinginkan Motoko. Mendengar hal itu, Motoko tersentuh karena ternyata kakaknya cukup perhatian juga.
dari kejadian sebelumnya, Iura pun akhirnya memutuskan untuk menemui Hori, memintanya membantu mengajari Motoko. Sesampai di kamar Hori, Motoko langsung mengeluarkan bukunya, tapi Hori meminta Motoko untuk hari ini saja bersantai. Hori menanyakan tentang hubungan Motoko dan Iura. Di sini terungkap kalau hubungan Motoko dan Iura ini penuh dengan kegengsian satu sama lain. Ingin peduli, tapi di waktu yang bersamaan mereka juga takut mendekat. Singkat cerita, di sebuah restoran, Toru, Iura, dan Sengoku sedang makan. Di sana Toru membahas hubungannya dengan Yuki yang pura-pura. Iura dan Sengoku yang tidak tahu sebelumnya tentu saja terkejut karena kebersamaan mereka di sekolah terlihat nyata. Sengoku pun menanyakan tentang perasaan Toru kepada Yuki yang sebenarnya. Dan ternyata Toru menyukai Yuki walau sebenarnya dia bingung apakah perasaannya ini benar atau tidak. Lalu saat di sekolah, Yuki mengajak Toru main game lagi di rumahnya karena sebelumnya Yuki pernah main di rumah Toru. Dengan terbata-bata, akhirnya Toru mengiyakan itu. Tapi Yuki merasa ada yang disembunyikan Toru kali ini karena Toru terlihat setengah-setengah, tidak seperti sebelumnya. Sepulang sekolah, mereka pun sampai di rumah Toru, dan benar saja, Toru bertingkah aneh, seakan-akan berusaha menyembunyikan kehadiran Yuki. Saat Yuki dan Toru baru saja sampai di kamar, ada suara wanita yang mendekat, memaksa untuk masuk dan ternyata dia asisten rumah tangga Toru, dia bernama Yashiro. Yashiro dengan senyum penasaran memaksa masuk ke dalam kamar dan menanyakan kepada Yuki apa yang mau dia makan. Yuki pun dengan gugup menjawab apa saja. Setelah mendapat jawaban, Yashiro pun pergi. Toru meminta maaf atas kelakuan Yashiro ini, karena dia selalu bersemangat ketika ada orang yang datang, terutama kalau perempuan. Untuk mencairkan suasana, Yuki pun kembali mengalihkan obrolan dengan membahas game. Selama bermain game, Toru merasa bahwa lebih baik dia dan Yuki berada di hubungan seperti ini saja. Sedangkan di rumah Hori, seperti biasa, keluarga Hori sangat menyukai Miyamura. Mereka bahkan meminta Miyamura Natalan saja di rumah mereka. Tapi Miyamura ini punya toko kue, sehingga Miyamura menolaknya karena harus membantu ibu. Tanggal-tanggal inilah biasanya sangat sibuk. Setelah Miyamura pergi, Bu Hori melihat rapot Hori yang hasilnya sangat baik. Di sana, ibunya membahas juga kalau tahun depan akan jadi pembagian rapot terakhir bagi Hori. Mendengar hal itu, entah kenapa Hori jadi sedih. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya setelah lulus. Singkat cerita, malam Natal pun tiba. Ayah Hori masih berharap Miyamura datang. Untuk menenangkan keluarganya, Hori pun memberitahu kalau Miyamura memang akan datang ke rumah, tapi hanya mengantar kue. Dan pasti tidak akan lama. Karena ayah Hori ini tidak pantang menyerah, dia pun menggoda Miyamura minum teh hangat dulu di dalam rumah dan percobaan itu berhasil. Miyamura berdiam diri di sana selama 1 jam. Karena sudah dirasa cukup lama, Miyamura pun memutuskan untuk pulang. Seperti biasa, Hori mengantar Miyamura sampai di depan. Tapi kali ini Hori murung. Karena penasaran, Miyamura pun menanyakan alasannya dan akhirnya Hori memberitahu tentang perasaan gundahnya mengingat mereka akan lulus sebentar lagi. Berarti mereka akan berpisah kan? Hori berharap, walaupun mereka berpisah, Hori ingin selalu bersama Miyamura. Mendengar hal itu, Miyamura terdiam sejenak dan dia pun mengatakan hal yang sangat mengejutkan, yaitu mengajak Hori menikah. Kali ini, Hori yang terkejut mendengar pernyataan Miyamura. Dengan wajah tersipu malu, Hori pun mengiyakan ajakan Miyamura, karena Hori ingin hidup bahagia dengan Miyamura. Di tengah kegugupan mereka berdua, tiba-tiba terdengar suara telepon dari ibu Miyamura yang meminta Miyamura segera kembali ke toko. Dengan terburu-buru, Miyamura pun pamit pergi. Hari berlalu dan para murid kelas 3 diperintahkan untuk membereskan loker masing-masing karena sebentar lagi mereka akan lulus. Yuki yang kebiasaan menyimpan barang pribadi di lokernya kewalahan membawa barang-barang itu pulang. Tidak hanya Yuki sih, Miyamura dan Toru pun sama, hanya Hori dan Iura yang rajin membawa barang pribadi ke rumah. Sedangkan di ruang OSIS, Ayasaki sedang sibuk dengan majalahnya. Dia melihat kawanan jerapah dan entah kenapa ingin pergi ke kebun binatang ini. Sengoku pun melihatnya, tapi sayang, tempatnya ternyata ini cukup jauh. Mereka harus menggunakan mobil sampai harus menginap. Mendengar itu, Iura punya ide, bagaimana kalau mereka tetap pergi ke sana, tapi tunggu sampai Iura punya SIM. Ayasaki tentu saja senang karena dia ingin perpisahan dengan teman SMA ini berkesan. Mereka akan pergi ke sana dengan Hori, Miyamura, dan teman-teman yang lainnya.
Singkat cerita, seperti biasa pulang sekolah Miyamura selalu bermain di rumah Hori. Terlihat Hori sedang tertidur pulas. Entah kenapa, melihat wajah Hori yang sedang tertidur, Miyamura teringat awal mula kedekatan mereka. Bisa dikatakan, takdir yang terjadi di dalam kehidupannya sangat luar biasa. Jika saja Miyamura tidak bertemu dengan Shota, mungkin dia akan menjalani masa SMA-nya dengan sangat suram, seperti dulu. Tidak ada warna sama sekali, atau mungkin teman-temannya tidak akan sedekat sekarang dan memilih sibuk dengan kehidupan masing-masing. Miyamura membayangkan hal itu sampai-sampai dia tidak sadar kalau Hori sudah bangun. Hori tentu saja menanyakan alasan Miyamura melamun, dan Miyamura pun mengatakan bahwa dia sangat bersyukur ditakdirkan bertemu dengan Hori. Miyamura pun berandai-andai, misalnya cerita pertemuan mereka berbeda pasti akan tetap menemui titik temunya, jika memang ditakdirkan bersama, baik dengan Hori maupun dengan teman-teman. Dan tidak terasa hari kelulusan pun tiba. Sengoku sebagai ketua OSIS memberi sambutan terakhir untuk teman-temannya. Sempat Miyamura mengacaukan pidato Sengoku dengan bersinnya, sehingga setelah upacara kelulusan selesai, Sengoku mengejar Miyamura. Sayang, pengejaran Miyamura terhenti karena Toru menghalangi jalan, sedangkan Miyamura berhasil melarikan diri ke atap sekolah. Di atas sana Miyamura kembali bertemu dengan Miyamura zaman dulu. Di sana, Miyamura dulu mengucapkan selamat atas kelulusan dan perubahan dalam hidupnya. Miyamura yang dulu akan pergi selama-lamanya agar Miyamura yang sekarang bisa percaya diri menjalani hidup. Komunikasi antara Miyamura dulu dan sekarang pun terhenti ketika ada salah satu teman Miyamura yang mengajak Miyamura foto kelas. Di hari itu menjadi hari perpisahan dengan murid yang ada di sekolah, termasuk perpisahan perasaan, seperti perpisahan perasaan Sakura kepada Toru atau juga Yanagi kepada Yuki. Mereka yang bertepuk sebelah tangan akan meninggalkan perasaan yang mereka genggam selama ini di sekolah. Setelah bersenang-senang dengan teman-teman, kini giliran mereka bertemu dengan keluarga. Seperti biasa, Miyamura disambut ayah Hori dengan sangat riang gembira. Bahkan jadi lebih terlihat Miyamura lah anaknya, bukan Hori. Selain itu ada Motoko yang menekan rasa gengsinya untuk menjemput Iura. Karena Iura sedang ada di lingkungan sekolah, dia tetap menunjukkan sikap riang gembira di depan adiknya. Walau nyatanya dia sangat malu. Di rumah kan Iura pendiam. Bahkan Motoko saja tidak percaya melihat tingkah kakaknya yang seperti ini. Lalu di sini Hori mengajak Miyamura makan sushi. Di tengah perjalanan entah kenapa Miyamura kembali merasa bersyukur bertemu dengan Hori. Berkat Hori lah dia mempunyai teman. Berkat Hori lah dia lebih percaya diri. Berkat Hori dia mempunyai seseorang yang dicintai. Entah apa yang harus dilakukan untuk membalas jasa Hori di hidupnya selama ini. Menurutnya, jika saja langit cerah di musim semi bisa digenggam, mungkin Miyamura akan memberikan itu untuk Hori. Tamat. Ending yang sangat indah ya. Bagaimana dunia SMA Miyamura kini lebih berwarna. Bahkan sampai dia lulus, semua ini berkat seseorang yang dicintai. Gimana? Kalian punya seseorang yang berhasil membuat hidup kalian berwarna nggak? Kalau udah, semoga selalu berwarna. Dan kalau yang belum, bersabar ya, karena hari indah itu pasti akan datang. Sampai jumpa lagi ya di video Masume selanjutnya. Makasih banyak buat kalian yang setia sampai di titik ini. Jamatane, arigato gozaimasu.